Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartin, stambuk A1H1 260. Saya dari kelas B, jurusan PG PAUD, Universitas Haloleo. Saya ingin menjelaskan tentang materi-materi pengantar pendidikan, yaitu bab 1. Bab 1, hakikat manusia dan pengembangannya. A. Sifat hakikat manusia. Pengertian sifat hakikat manusia dapat diartikan sebagai ciri-ciri karakter yang berbeda dengan makhluk yang lain. Wujud sifat hakikat manusia yaitu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilik kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, dan kemampuan menghayati kebahagiaan dari hasil-hasil usahanya. B. Dimensi-dimensi hakikat serta potensi, keunikan, dan dinamika. 1. Dimensi keindividuan. Dimensi keindividuan adalah dimensi keberadaan manusia yang saling berbeda dengan individu satu dan individu yang lain. 2. Dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan yaitu dimensi yang saling bertanggung jawab antara manusia dalam bergaul. 3. Dimensi kesusilaan. Dimensi kesusilaan yaitu dimensi yang menempatkan dirinya yang berperilaku baik dan buruk. 4. Dimensi keberagaman. Dimensi keberagaman yaitu dimensi manusia yang mempercayai adanya kekuatan supranatural yang menguasai alam. C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. 1. Pengembangan yang utuh. Pengembangan yang utuh yaitu pengembangan yang maksimal. 2. Pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan tidak utuh adalah pengembangan yang tidak maksimal. D. Saling keterhubungan manusia memperhatikan dalam menjalani kehidupan manusia senantiasa. 1. Hubungan vertikal. Hubungan vertikal yaitu hubungan yang sesama Tuhan. 2. Hubungan horizontal. Hubungan horizontal yaitu hubungan yang sesama manusia. 3. Hubungan konsentris. Hubungan konsentris yaitu hubungan dengan diri sendiri. D. Disiplin. Disiplin juga tidak terlepas dengan manusia, yaitu 1. Disiplin sosial, 2. Disiplin agama. Bab 2. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. A. Pengertian pendidikan berdasarkan fungsinya. 1. Pendidikan sebagai transportasi budaya. 2. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. 3. Pendidikan sebagai penyiapan negara kerja. Pengertian ini juga sejajar dengan pengertian pendidikan nasional yang tercantum dalam UUD nomor 20 tahun 2003. B. Jenjang tujuan pendidikan Indonesia yaitu 1. Tujuan pendidikan nasional, 2. Tujuan institusional, 3. Tujuan kurikuler, dan 4. Tujuan instruksional. C. Unsur-unsur pendidikan. A. Pendidikan. Pendidikan yaitu orang yang membimbing. B. Peserta didik. Peserta didik yaitu subjek yang dibimbing. C. Materi. Materi yaitu pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. D. Metode. Metode yaitu cara yang digunakan dalam berbimbing. Unsur-unsur itu jika dijalankan dengan baik akan menjadi sistem dalam pendidikan, dan sistem pendidikan itu jika
jika berjalan searah dan terarah, program produser akan dinamakan sebagai pendidikan yang sistematik. Bab 3 berkaitan dengan landasan-landasan dan asas-asas pendidikan dan penerapannya. A. Ada 5 landasan pendidikan di Indonesia, yaitu pertama, landasan filosofis, kedua, landasan sosiologis, ketiga, landasan kultural, 4, landasan psikologis, dan 5, landasan ilmiah dan teknologis. Landasan filosofis yaitu Pancasila dan UUD 1945, sedangkan landasan sosiologis yaitu masyarakat itu sendiri. Landasan kultural yaitu yaitu kebudayaan masyarakat itu sendiri. Sedangkan landasan psikologis yaitu pengembangan peserta didik. Landasan ilmiah dan teknologi yaitu berkaitan dengan komunikasi dan teknologi seni itu sendiri. B. Asas-asas pokok pendidikan. 1. Asas Tutuyuri Handayani. 2. Asas belajar sepanjang hayat. 3. Asas kemandirian dalam hidup. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan, yaitu masyarakat atau peserta didik yang mampu belajar karena pendidikan memberikan kita gambaran masa depan seperti kecenderungan globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat, peningkatan layanan profesional yang semakin kritis karena dari masa ke masa selalu krisis. B. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Pendidikan berupaya mengantisipasi masa depan karena peserta didik akan mampu mengantisipasi ilmu pengetahuan peserta didik, juga harus mampu menyeleksi atau menfilter berbasis. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.